Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, mahasiswa-mahasiswaku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan ketiga pada mata kuliah neurosains dalam pembelajaran anak usia dini, di sini kita akan membahas topik tentang sistem saraf pusat, sistem saraf tepi. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu membandingkan bagian sistem saraf pusat, saraf tepi, dan otonom. Mahasiswa juga menunjukkan sikap penghargaan atas kompleksitas saraf pusat dan otonom. Tapi sebelumnya, marilah mahasiswa untuk bisa melaksanakan absen dulu, add link di aplikasi masing-masing. Oke, mari kita awali pertemuan hari ini dengan berbaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ketiga ini, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa kita akan membahas tentang sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Mari kita lihat pada dasar Al-Quran. Di situ di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ada sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruk pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apapun. Ayat ini menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 22 memotivasi manusia agar memperhatikan dirinya menggunakan otaknya untuk meneliti dan mentafakuri, mentadabburi tentang organ yang bernama otak. Jadi organ manusia yang satu ini memang organ yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh manusia. Mari kita lihat bersama sistem saraf. Di situ sistem saraf itu dibagi menjadi ada otak dan sumsum tulang belakang. Jadi ketika kita melihat gambar di atas, otak posisi di paling atas, di bawah otak seperti tulang itu gambar tulang adalah sumsum tulang belakang. Itu termasuk sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat. Sehingga kalau kita lihat pada bagian tubuh kita di dalam otak itu ke bawah sampai ada tulang ke sini itu namanya tulang sumsum tulang belakang. Itu adalah termasuk adalah sistem saraf pusat. Terus sistem saraf tepi di bagian mana? Kita lihat di gambar juga, di situ ada sistem saraf tepi yang di tengah-tengah seperti rongga di bawah perut kita itu namanya ganglion namanya. Terus saraf-saraf, serabut-serabut, seluruh saraf yang ada di dalam tubuh kita ini dinamakan saraf. Semuanya itu adalah saraf yang menghubungkan antara satu dengan yang lain itu termasuk sistem saraf tepi. Terus pengertiannya apa? Mari kita baca bersama. Pengertian sistem saraf adalah kumpulan saraf yang kompleks dan sel-sel khusus yang dikenal sebagai neuron yang mengirimkan sinyal ke berbagai bagian tubuh. Itu pengertian dari sistem saraf. Terus selanjutnya, secara struktural, sistem saraf memiliki dua komponen, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Jadi sistem saraf pusat itu ada dua, yaitu apa? Sistem otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari neuron sensorik, ganglia atau kelompok neuron dan saraf yang terhubung satu sama lain ke sistem saraf pusat. Selanjutnya klasifikasi sistem saraf. Kita lihat bersama bahwa setiap sistem saraf mempunyai klasifikasi. Untuk sistem saraf pusat itu memiliki seluruh pengaturan, pengelolaan antara rangsangan mulai dari detak jantung kita, pernafasan kita itu ditentukan oleh sistem saraf pusat. Bisa lihat bersama bahwa sistem saraf tepi itu fungsi utamanya adalah sistem saraf tepi untuk menerima rangsangan
dari untuk menghantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat ke seluruh bagian tubuh manusia. Jadi sistem saraf pusat antara kita bergerak, ini kita yang menjalankan adalah sistem saraf tepi. Tapi ketika sudah menjadi sebuah emosi, menjadi sebuah ide, itu adalah sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Oke, selanjutnya adalah sistem saraf pusat. Di dalam sistem saraf pusat tadi dibagi menjadi dua, bisa lihat bersama. Pada lihat gambar di situ, pada sistem saraf pusat ada otak. Otak adalah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia. Sumsum tulang belakang adalah sumsum tulang belakang berfungsi membawa informasi dari berbagai bagian tubuh ke otak dan sebaliknya. Jadi maka kalau kita mendidik anak usia dini ini, otak menjadi salah satu pusat perhatian bagi pendidik, bahwa anak usia dini adalah anak yang memang perlu rangsangan dalam perkembangan otaknya, melihat bahwa otak ini sangat riskan. Maka perlu kita perhatikan, jangan sampai dalam mendidik anak ini nanti timbul kekerasan atau yang berbau tentang pukulan-pukulan. Karena memang otak dan sumsum tulang belakang ini memiliki fungsi yang sangat hebat. Selanjutnya di situ ada anatomi otak. Ternyata di dalam otak juga ada yang namanya otak besar. Ada juga yang namanya batang otak dan cerebellum atau otak kecil. Ketika kita melihat gambar tersebut, silakan itu yang gambar merah itu adalah cerebellum. Cerebellum itu adalah otak besar yang berfungsi mengendalikan pemikiran, perilaku, bahasa, penginderaan, hingga kepribadian seseorang. Terus ada yang namanya batang otak. Batang otak itu adalah berperan penting sebagai pusat kendali berbagai fungsi tubuh seperti mengontrol, menggerakkan mata, dan memproses informasi visual. Oke, selanjutnya adalah cerebellum atau otak kecil. Otak kecil ini berperan menerima informasi dari sistem keseimbangan telinga, bagian dalam, saraf sensorik, sistem pendengaran, dan visual. Maka dicontohkan ketika kita melihat atau bertemu dengan seseorang yang lama sudah tidak bertemu, kita dipertemukan, maka mata kita merespon, melihat, akan tetapi di situ yang berfungsi adalah otak kecil kita. Belum tahu bahwa ini adalah teman saya atau ini saudara saya, belum tahu. Yang menganalisa siapa? Yang menganalisa adalah sistem saraf pusat yang tahu bahwa ini adalah teman saya, ini saudara saya. Itu sistemnya berjalan antara cerebellum, antara brainstem dan cerebellum otak kecil. Selanjutnya di situ ada sumsum tulang belakang. Kita lihat bersama bahwa sumsum tulang belakang di situ adalah gambar penghubung otak dengan seluruh tubuh. Berperan langsung dalam proses gerak refleks, mekanismenya adalah rangsangan dari respon di bawah oleh neuron sensorik menuju sumsum tulang belakang melalui akar dorsal. Akar dorsal itu serabut-serabut kecil pada tubuh kita. Jadi ketika kita mau bergerak itu sumsum tulang belakang kita berfungsi secara, makanya kalau ketika kita melihat orang jatuh terus sampai tulang belakangnya terpental, itu memang sangat berbahaya sampai ke otak atau batang otak pusat, sistem batang otak pusat. Makanya kalau kita jatuh di bagian belakang sampai tulang tubuh kita ini terpental, maka yang terjadi akan fatal pada otak kita. Nah, ini sumsum tulang belakang ini menjadi salah satu juga yang perlu kita perhatikan dan perlu kita jaga bersama. Terus bagaimana cara sistem saraf bekerja? Di situ dijelaskan ada yang namanya reseptor atau sistem saraf tepi. Yang kedua ada sistem sensorik. Yang ketiga ada sistem saraf pusat, melaju kepada sistem motorik, dan ke efektor saraf tepi. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana sistem saraf mengontrol tubuh kita. Mari kita lihat bersama di situ bahwa ketika aktif kita stres dalam keadaan darurat, itu mata akan
memperkecil pupil. Itu gambarnya di situ ya. Ketika aktif, ketika tubuh beristirahat dan proses pencernaan, maka mata memperbesar pupil. Kelenjarnya juga menghambat mengeluarkan air liur. Itu kalau posisi aktif tubuh kita. Jantung kita mempercepat detak jantung. Paru-paru juga memperbesar dan lambung kita menghambat proses pencernaan. Nah, di situ dipahami bersama bahwa sistem saraf pun juga mengontrol semua tubuh kita. Itu sistem saraf akan mengontrol semua tubuh saraf kita. Oke? Itu yang disampaikan, maka perlu saya garis bawahi bahwa penting sekali kita memahami untuk tahu, untuk membedakan mana sistem saraf pusat dan mana sistem saraf tepi. Coba saya tanya sekarang, apa saja tadi yang termasuk dalam sistem saraf pusat? Saya, Pak. Ya? Ada otak dan sumsum tulang belakang. Oke, bagus, terima kasih. Tepuk tangan. Terus yang termasuk dari sistem saraf tepi? Saya, Pak. Sistem saraf tepi itu ganglion atau kelompok neuron saraf yang terhubung satu sama yang lain. Oke, betul sekali, tepuk tangan. Terus coba saya tanya lagi, apa fungsi sistem saraf pusat? Ada yang bisa? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Fungsi dari sistem saraf pusat itu ada pengolahan rangsangan, Ya, terus mengatur pikiran, betul. gerakan emosi, pernafasan, denyut jantung, dan koordinasi seluruh sel saraf di dalam tubuh. Oke, luar biasa, betul. Selanjutnya, kalau fungsi sistem saraf tepi, Saya, Pak. Sistem saraf tepi berfungsi untuk menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat ke seluruh bagian tubuh manusia. baik, bagus sekali. Terima kasih. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini memang sudah bisa membedakan mana sistem saraf tepi dan mana sistem saraf pusat, apa fungsinya. Tentunya ini menjadi pengetahuan baru buat teman-teman mahasiswa semua. Semoga pertemuan yang akan datang kita akan berlanjut ke materi untuk nutrisi sistem saraf yang baik. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.